Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan juga App Store. Pendengar dan pemirsa, ada peribahasa yang berbunyi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini juga sudah akrab dalam kehidupan masyarakat Tidung. Mereka menyebutnya Demanai Tanah Biama, Degino Kaunan Sinantuk. Selain maknanya yang mengajarkan pentingnya menghargai tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, nasihat itu juga mengajarkan pada masyarakat Tidung bahwa penting bagi mereka berupaya untuk melestarikan tradisinya secara turun-temurun agar tetap terjaga dan terus dikenal oleh generasi muda di masa yang akan datang. Begitu juga dengan permainan tradisional masyarakat suku Tidung yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dijaga. Untuk mengetahui apa saja permainan tradisional suku Tidung dan seperti apa eksistensinya di saat ini, kita akan bahas lebih jauh bersama Ketua Ikatan Perempuan Tidung Muda atau IPTA, ada Ibu Evi Susanti, dengan tema permainan tradisional, lestarikan untuk masa depan. Pendengar dan pemirsa, kita segera berbincang bersama narasumber kita, yaitu ada Ibu Evi Susanti. Segera kita sapa. Apa kabar Mbak Evi? Ya, alhamdulillah baik. Ya, saya manggilnya Mbak aja ya. Ya, boleh. Ya, lebih familiar, dan kalau boleh tahu, kalau yang saya ingat ini untuk laki-laki panggilannya adalah Jang. Yujang. Ya. Kalau misalnya perempuan? Bisa Minan. Minan. Ya. Berarti saya panggil Minan Evi? Iya, boleh. Boleh. Baik, Minan Evi, bisa disebutkan permainan apa saja sih yang ada di suku Tidung, khususnya yang tradisional? Ada beberapa macam permainan tradisional yang sering dimainkan oleh suku Tidung sendiri maupun dari anak-anak maupun dan dewasa. Iya. Ada yang namanya permainan simbon. Simbon. Iya. Setelah itu teluk banuk. Dan banyak sih beberapa macam, dan yang saya ingat ini betor. Bentor ya. Nah, kemudian dari beberapa permainan tadi, kalau Minan Evi sendiri yang paling suka yang mana? Kalau dari anak perempuan yang sering main sih dia bermain simbon. Tapi ada mitos ataupun histori dari suku Tidung itu bahwa kami suku Tidung dilarang bermain simbon itu karena mitosnya ketika kami anak-anak bermain simbon itu adalah permainan melempar batu. Jadi batu kecil-kecil kita lempar ke atas terus ditangkap lagi. Orang tua suku Tidung itu melarang permainan tersebut karena kepercayaan mereka adalah akan menghabiskan beras yang ada di dapur. Gitu ya. Jadi tapi anak-anak suku Tidung itu tetap bermain tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya nanti masalah mitos kita bahas agak belakang aja nih. Iya, boleh. Nah, kalau misalnya permainan tradisional ya untuk saat ini, dari beberapa permainan yang disebutkan oleh Minan Evi, kira-kira yang paling unik dan tidak ditemukan di daerah lain yang hanya ada di Tarakan? Yang saya lihat itu permainan betor. Belum pernah saya lihat yang ada di Tarakan dimainkan oleh anak-anak. Ya, nah tentu ada alasannya kenapa permainan tadi yang apa namanya? Betor. Betor ya. Ini apa yang unik gitu? Apa yang menarik dari permainan betor ini? Dia itu menggunakan batu. Batu itu diletakkan di salah satu kaki. Jadi permainannya itu kita berjalan dengan membawa satu kaki jinjit, satunya lagi. Jadi harus menjaga keseimbangan agar batu itu tidak terjatuh ya, sampai ke finish. Nah, kalau dalam permainan apa tadi, betor tadi, berapa anak yang bisa memainkannya gitu minimal? Minimal bisa 5 anak, bisa bertim ataupun sendiri-sendiri juga bisa. Ini campuran boleh ya? Atau Iya, mungkin boleh, putra putri gitu? Iya boleh, iya boleh. bisa. Nah,
Lalu kalau dari permainan betor ya, ini biasa dimainkan saat kapan? Kan ada permainan yang misalnya pentak umpet yang serunya itu malam hari gitu ya. Nah kalau yang betor ini kira-kira dimainkan anak-anak saat kapan gitu? Ya kapan aja anak-anak mau bermain, nggak ada ininya sih ya. Nggak ada larangan waktu. Nggak gitu ada ya? larangan waktu. Tapi biasanya mereka itu bermain pada siang hari sampai sore. Kalau malam jarang untuk bermain karena biasanya setelah sore itu anak-anak udah pada pulang. Gitu ya. Iya. Oke baik, kita akan lanjutkan nanti Minan Evi ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang permainan tradisional masyarakat suku Tidung akan kami lanjutkan setelah layanan masyarakat berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Lagu-lagu ababa kedaping dalam tawa tunggu luan tak
RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan ini, Anda bisa bertanya ataupun chat, kirim SMS di nomor 0821 5320 9845. Dan saya akan kembali bertanya lebih banyak lagi kepada Minan Evi terkait dengan permainan tradisional yang ada di suku Tidung. Nah, Minan Evi, apakah anak-anak generasi muda saat ini tahu tentang permainan-permainan tradisional suku Tidung? Kalau di Kota Tarakan sendiri, anak-anaknya jarang sekali yang tahu. Jarang. Iya, karena saya lihat jarang sekali anak-anak bermain permainan tradisional. Sekarang lebih banyak ke gadget ya? Iya, benar, ke gadget dan banyak bermain di dalam rumah. Nah, tadi kan menarik ya terkait dengan permainan betor. Nah, ini ada batu ya yang ditaruh di atas kaki agar tidak jatuh, dijaga dengan keseimbangan. Nah, batunya ini kira-kira terbuat dari apa nih, Minan Evi? Benar-benar batu yang dari alam. Batu ya? Iya, batu yang ada di lingkungan. Jadi dipergunakan untuk bermain. Pemilihannya terserah mereka yang ingin memainkan. Iya. Nah, kemudian bisa dijelaskan seperti apa sih cara permainan betor ini secara gamblang? Ya, tadi kan disampaikan bahwa dijaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan awalnya bagaimana ketika akan memainkan permainan ini. Biasanya setiap pemain itu diharapkan untuk berjejer gitu ya. Setelah itu bukan batu yang harus ditaruh di kaki, ada batu untuk kita lempar. Itu untuk siapa yang mendekati garis finish, itu yang didahulukan untuk bermain. Siapa yang agak mendekatin lemparannya, itu yang terakhir bermain. Nah, setelah itu yang didahulukan bermain, batunya ditaruh di atas kaki. Jadi jadi setiap pemain untuk berjalan menuju ke finish dengan satu kaki berjinjit, satunya melangkah seperti biasa, yaitu dengan keseimbangan agar batunya tidak terjatuh. Jadi harus sampai ke finish. Ke finish. Nah, berarti setiap pemain harus istilahnya punya batu kebanggaan gitu ya? Iya, yang dia pilih. seperti anak-anak zaman dulu sepertinya kobat gitu ya. Nah, berarti kalau bisa dikatakan menang dalam permainan ini seperti apa, Minan Evi? Tetap mematuhi aturan dan melewati sesuai jalur. Tidak batunya tidak terjatuh. Tidak terjatuh. Iya, itu kalau permainannya perorangan. Beda lagi kalau misalnya dia per kelompok. Kita harus estafet. Jadi menjaga kerjasama tim. Bagaimana cara kita estafet batu itu tadi agar tidak terjatuh tadi. Ya, berarti kalau tim ini kan harus ada kepala tim atau ketua timnya. Berarti kalau ada yang jatuh bisa dimarahi sama teman lainnya gitu ya. Iya. Nah, kemudian jaraknya, Minan Evi, jarak antara tadi melempar ya atau pergerakan dari start ke finish, kira-kira berapa meter jauhnya? Nah, itu tergantung sesuai kesepakatan mau berapa jauh. Biasanya sih yang paling dekat itu 3 meteran. 3 meter ya. Nah, biasa dimainkan anak-anak usia berapa sih kalau ini? Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, bapak-bapak ikut bermain. Wah, nanti saya harus coba nih permainan betor ini ya. Iya. Kalau di Kota Tarakan jarang sekali yang main, Pak, karena nggak tahu. Tapi di luar daerah seperti Tanjung, Sesayap, daerah KTT
Malah permainan tradisional ini mereka setiap ada event, festival selalu ada untuk diperlombakan. Oh. Jadi agar masyarakat itu tahu permainan tradisional dan tetap dilestarikan. Nah, tadi kan ada filosofi, ada yang dilarang tadi oleh orang tua. Ini bisa dijelaskan nih, Minan Evi? Kalau yang dilarang itu permainan simbon, Pak. Simbon? Iya, simbon. Simbon. Iya. Yang seperti apa itu? Melempar batu. Jadi batu kecil-kecil itu bermain dengan cara bergantian bersama teman-teman. Dengan cara melempar, satu batu ditangkap, dua batu ditangkap, seperti itu. Iya. Itu yang memiliki filosofi kalau dimainkan nanti apa namanya tadi? Beras di rumah habis. Itu Habis, kepercayaan ya. ibu-ibu orang tua zaman dulu. Jadi ketika melihat anaknya bermain simbon udah pasti dimarahin habis-habisan. Tapi anak-anak zaman dulu walaupun dilarang, namanya itu permainan yang sangat zaman dulu cuma permainan yang itu yang ada. Jadi mereka tetap bermain. Iya. Jadi mereka tetap bermain tapi sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya, benar. Nah, di Tarakan kan ada event Irau Tengkayu. Nah, kenapa permainan seperti ini tidak dimasukkan gitu, Minan Evi? Kan ada juga permainan tradisional yang dilombakan yang dalam rangkaian perayaan Irau gitu. Apakah tidak ada usaha untuk memasukkannya kepada dalam acara Irau itu? Saya rasa banyak yang tidak tahu, Pak. Banyak yang tidak Iya. tahu. Banyak yang tidak tahu dan mungkin di daerah pemerintahan juga banyak yang tidak bertanya, dan kami suku Tidung sendiri ketika melihat susunan acara itu kan kita nggak bisa untuk menyarankan atau gimana. Iya. Nah, berarti selama ini upaya untuk memperkenalkan permainan tradisional seperti betor ini seperti apa untuk dari IPTA sendiri? Kalau dari saya, setiap kegiatan kami aja sih Pak, tapi ini belum pernah saya setiap kegiatan, tapi setiap masyarakat suku Tidung sendiri. Misalnya kami lagi berkumpul, Ya. anak-anaknya yang bermain. Oh. Tapi dalam untuk mengadakan suatu kegiatan itu belum ada ya. Tapi pastilah keinginan ada gitu ya. Keinginan ada. Jadi secara pelan-pelan sih Pak untuk memperkenalkan kebudayaan Tidung kan banyak sekali. Saya dari makanan, tarian dan baju adat dan ini mulai untuk memperkenalkan permainan tradisional. Nah, selama ini kalau anak-anak mungkin di sekitar rumah Minan Evi memainkan permainan ini, tentu dong ada alasan bagi orang tua untuk mengajarkan permainan seperti betor ini kepada mereka. Selain agar tidak punah, ada tujuan lain nggak? Mungkin permainan ini aman, permainan ini bisa mengeratkan persahabatan antar mereka anak-anak yang ada di sekitar rumah atau seperti apa? Jadi permainan ini sebenarnya ada suatu pelajaran yang ada di dalam permainan itu, Pak. Ya. Jadi untuk mengajarkan kita supaya anak-anak ini bersikap jujur. Jujur. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pasti kalah. Iya. Sportif lah ya. Iya. Sportivitas juga harus mematuhi aturan yang ada. Tapi kalau misalnya dalam permainan sempat nggak ada yang kelahi gitu? Iya, kadang ada lah Pak, namanya anak-anak kan Pak, iya pengen menang, nggak mau kalah. Kalau kalah nangis gitu ya? Iya, benar. Berarti Minan Evi juga pernah gitu? Iya. Oke. Nah, tadi selain manfaatnya melatih kejujuran, kemudian melatih kekompakan, kan tadi ada tim ya, juga mungkin ada pertimbangan lain, manfaat yang lain yang bisa didapat dari permainan tradisional yang diajarkan? Iya, kita menjaga nilai-nilai keluhuran budaya itu Pak, harus tetap dari generasi ke generasi harus ada. Ya. Jadi ya makanya kita di anak-anak zaman sekarang harus diajarkan juga. Nah, tadi kan kalau ditarakan belum dilombakan ya.
Kemudian kalau di luar Tarakan sudah ada perlombaan, bahkan yang main orang-orang tua ini ya. Nah, tentu juga ada alasan atau pertimbangan ya permainan ini dilombakan gitu. Mungkin kalau menurut Minan Evi? Karena di luar daerah itu kebudayaan dan adat istiadatnya mereka masih kental, Pak. Beda dengan di kota Tarakan. Iya. Tetap kita lestarikan, tapi lebih kental mereka di sana. Jadi mereka itu dari permainan, dari pokoknya adat istiadatnya mereka tetap lestarikan agar tetap meneruskan ke generasi anak-anak. Iya, baik. Tentunya juga tujuan utamanya adalah ingin melestarikan tradisi yang ada di suku Tidung gitu ya. Baik, kita akan lebih banyak lagi bertanya kepada Minan Evi terkait dengan permainan tradisional suku Tidung. Tadi sudah dijelaskan ya seperti apa permainan betor, juga ada permainan-permainan lainnya. Kita akan tanya kalau pemain yang menang dan yang kalah tentu ada sanksi, Minan Evi. Apa saja yang bisa, apa yang didapat yang menang, kemudian apa yang didapat yang kalah? Iya. Kita bercerita untuk yang benar-benar tradisional zaman dulu atau yang sekarang? Ya zaman dulu dong. Ya zaman dulu. Nah kalau yang zaman dulu yang kalah itu didiskualifikasi, berhentikan untuk melanjutkan tidak melanjutkan permainan. Jadi yang masih menang dilanjutkan untuk mencari siapa pemenangnya. Berarti ada pemenang utama ya? Iya. Nah kemudian bagi yang menang? Bagi yang menang kalau zaman dahulu dia dijadikan superhero atau orang yang terhebat yang tidak bisa dikalahkan. Namanya kita anak-anak ya Pak ya. Jadi ada pengakuan gitu ya? Iya, ada pengakuan bahwa dia orang yang terhebat permainan ini. Jadi ketika besok-besoknya mereka ingin melakukan permainan itu lagi, dia yang dijadikan seperti orang yang terhebat gitu. Siapa yang anak-anak siapa lagi yang berani untuk melawan yang juara kemarin. Nah, biasanya kalau dalam tim ini pemilihan teman ini diundi atau pakai sweet? Biasanya langsung ini aja sih, milih gitu ya? Milih sendiri. Nanti kan ada yang merasa tidak adil. Oh itu yang misalnya si A agak hebat, aku teman dong sama dia satu tim. Kadang biasanya anak-anak gini Pak, tiba-tiba langsung berkumpul dan misalnya 3 orang nih, satu tim 3 orang, tapi ternyata mereka ada 10 orang, kan ada tiga tim jadinya, dan 1 orang ini tidak bisa ikut bermain, akhirnya mereka jadikan seperti wasit gitu ya. Jadi semua ikut bermain, ada tim-tim khususnya lah. Oke. Nah, apakah ada rencana mengenai permainan tradisional ini dilombakan di Tarakan? Mungkin permainan betor? Ya kalau mungkin ini awal-awalnya mungkin di organisasi saya aja dulu sih Pak ya. Jadi kan setelah saya setiap ada kegiatan bersama teman-teman saya ingin lombakan atau 17 Agustusan. Jadi ketika masyarakat melihat itu akhirnya tertarik. Ketika banyak yang melihat bisa disarankan menjadi salah satu permainan tradisional atau olahraga yang untuk dilombakan di setiap event pemerintah, karena IPTA itu kan kadang event pemerintah juga selalu dilibatkan. Iya. Berarti dalam waktu dekat akan dilombakan di Tarakan? Ya insya Allah. Insya Allah. Mungkin pesertanya kira-kira dari mana saja nih atau umum nantinya ketika lomba dilaksanakan? Dari umum sih kita nggak ini suku, karena untuk melestarikan dan memperkenalkan kepada masyarakat yang luas. Tidak hanya kalau misalnya saya mengajak suku saya sendiri kan mereka udah tahu, udah ya. Berarti saya boleh dong nanti ikut main gitu ya? Boleh dong Pak. Oke, nanti saya ajak Mbak Virgo, Mas Diki, Mas Andre, pokoknya satu tim kita ya. Ya apalagi kalau misalnya RRI ada acara event itu kan. Bisa. Ya? Jadi kita mulai dari ya pegawai-pegawainya dulu main dan mengajak tim masyarakat yang menonton. Ya, barangkali kalau setiap hari Jumat ini olahraga kita bisa mainkan permainan tradisional Tidung. Apalagi habis senam. Oke, ini catatan ya untuk Mas Andre bisa disampaikan nanti. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang permainan tradisional masyarakat suku Tidung akan kami lanjutkan kembali setelah lagu berikut ini.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bintang Radio Indonesia 2023. Ayo, ikuti kompetisi bergengsi Bintang Radio Indonesia 2023. Seleksi akan dilaksanakan di seluruh RRI se-Indonesia. Informasi dan persyaratan di aplikasi RRI Digital, ppid.rri.co.id, rri.co.id, Instagram dan TikTok @bintangradio_Indonesia. Final tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Manado, tanggal 27 sampai 30 November 2023. Grand Final tanggal 2 Desember 2023 langsung dari Lapangan Pohon Kasih, Kota Manado. Bintang Radio Indonesia tingkat nasional diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia, didukung pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store. Masih bersama Minan Evi Susanti selaku Ketua IPTA yang akan membahas terkait dengan permainan tradisional suku Tidung. Nah, Minan Evi, kemudian permainan apa lagi yang mungkin akan dikenalkan kepada masyarakat khususnya yang dari Tidung? Selain permainan namanya betor, juga ada permainan tadi. Ada lagi nggak permainan yang mungkin belum disampaikan atau dikenal gitu? Ada beberapa permainan yang benar-benar tradisional yang memakai peralatan dari lingkungan, dari alam. Itu namanya ada seperti logo. Logo. Iya, itu dari batok kelapa. Ada juga sipak bulu manuk. Nah, kalau yang dari batok kelapa tadi seperti apa secara singkat permainannya? Jadi batok kelapa itu dibuat bentuk segitiga. Dibuatin banyak. Yang banyak dikumpulkan di tengah, yang satu untuk senjata melempar dan menggunakan bambu. Jadi di batok itu didirikan menyatu, Bertumpuk. iya, tumpuk, tapi dalam posisi berdiri. Iya. Terus yang namanya kobat satu ini untuk penembaknya ditancapkan juga ke tanah, bambunya untuk mengepak, iya, untuk agar yang menumpuk tadi agar kena gitu. Kalau misalnya kena, berarti menang atau seperti apa? Iya, menang. Menang, berat. Ada lagi setelah dia tertumpuk, terpecahkan berhambur itu, lah. ya berhambur lah istilahnya. Kita menembak lagi satu persatu itu. Oh, iya. gitu ya. Ketika kena kita ambil, ketika kena diambil. Oh, gitu. Diambil dalam artian menjadi milik pribadi. Iya. Waduh, berarti harus punya modal ini ya. Bikin banyak-banyak ya yang tadi apa namanya? Lego. Iya, logo. Oh, logo kok Lego. Nah, kemudian untuk permainan tadi yang satunya? Sepak bulu manuk. Sepak Bulu manuk. bulu manuk. Iya, sepak itu tendang. Bulu manuk itu bulu ayam. Jadi alatnya berasal dari Bulu ayam. Seperti apa tuh gambarannya? Dia itu berbentuk bola. Jadi bolanya itu pertama dari karet getah yang kita bentukin bola. Getah karet ya? Iya, getah karet. Kita lapisin dengan bulu manuk itu hanya 4 lembar aja. Dan cara bermainnya kita menendang. Tadi sepak itu artinya tendang. Jadi kita menendang bolanya melambung ke atas agar tidak jatuh. Jadi bulu ayamnya tadi sebagai penyeimbang juga ya? Iya. Semacam permainan apa ya? Ketangkasan bola, tetapi ini permainannya dengan kaki gitu ya? Iya.
Gitu ya. Nah, ini apakah juga dilakukan dengan tim? Bermainnya itu permainannya seperti ya sepak bola, Pak. Sepak Tapi bola ya? ya kalau sepak bola kan dia ada 2 tim. Harus gol gitu ya? Ya kalau ini cuma dibilang 1 tim tapi bermain bersama gitu. Oh, yang jatuh, yang Menangkap. kalah. Oh, yang menangkap. Bukan apa sih namanya? Kita lempar ke atas, terus yang teman lain agak menangkap, menyambut agar melempar lagi, melambungin ke atas. Oh gitu ya. Berarti estafet lah ya. Ini dengan kaki atau bisa dengan tangan? Kaki. Kaki ya. Tangan Iya. nggak boleh. Iya. Nah, kemudian kalau sebagai ketua IPTA ya, ini Minan Evi apa yang sudah dilakukan agar permainan tradisional seperti betor dan lainnya ini kembali mendapat tempat dan tidak punah? Ya kalau untuk sekarang kami masih membahas aja apa aja permainan karena di zaman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang tidak tahu permainan tradisional. Nah, jadi kita edukasikan, sosialisasikan dulu, memperkenalkan. Setelah itu rencananya agar kita bisa dapat bermain bersama-sama setiap kegiatan. Jadi sekalian untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, ini kan informasinya bahwa bahasa Tidung dimasukkan ke muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, apakah juga ada upaya nanti permainan tradisional ini dimasukkan juga semacam ya ekstra kurikuler ke sekolah-sekolah? Mungkin ya nanti kalau misalnya setelah, karena itu kan yang untuk muatan lokal kan di bidang pendidikan, guru-guru yang membahas itu semua. Jadi mungkin ada saran dari Paguyuban Suku Tidung untuk menambah muatan lokal permainan tradisional. Nah, tadi kalau di luar daerah kan banyak yang sudah mengenal ya permainan-permainan tadi tradisional ini. Nah, kalau menurut Minan Evi sendiri, kalau di Tarakan kaum muda sekarang ini tidak mengenal, apakah mereka lebih bangga dengan permainan-permainan yang lebih modern atau mereka memang menganggap kuno permainan ini gitu? Saya tidak melihat mereka menganggap kuno dan ini, hanya kurang tahu aja iya. Karena yang saya melihat di lingkungan tempat saya tinggal, anak-anak itu masih bermain di luaran rumah. Sebagian Pak ya, ada yang bermain di luaran rumah. Kalau misalnya mereka tahu pasti juga ingin bermain karena permainannya kan juga unik dan hanya menggunakan apa yang ada di lingkungan mereka. Ada seperti daun, batu, itu kan hanya terbuat, tidak permainan-permainan yang harus dibeli gitu. Nah, artinya semuanya disediakan oleh alam lah ya. Baik pendengar dan pemirsa, saya masih bersama Minan Evi Susanti selaku Ketua IPTA, Ikatan Perempuan Tidung Muda Kalimantan Utara, dan kita masih membahas terkait dengan permainan tradisional suku Tidung. Nah, Minan Evi, kemudian untuk mungkin di keluarga sendiri ya, permainan ini bagaimana cara mengenalkannya kepada generasi muda, mungkin anak-anak, keponakan dan lain sebagainya? Karena keluarga saya juga banyak tinggal di daerah Mambrungan, yang lingkungannya masih asri lah. Jadi ketika kami ada suatu acara perkumpulan, anak-anak pasti bermain itu dari batu ataupun pakai sendal. Jadi kalau logo zaman dulu kan dia pakai batok kelapa. Kalau sekarang karena jarang, nggak mungkin anak-anak zaman sekarang mau mencari batoknya lagi Jadi akhirnya mereka menggantinya dengan sebuah sendal. Sendal ya. Jadi untuk lebih awet gitu ya. dilempar-lempar, iya. Nah, tadi kalau zaman sekarang ada perbedaan nggak terkait dengan permainan betor tadi juga? Ini ada mungkin dari properti atau bahannya yang beda dengan sekarang? Kalau betor sendiri masih, karena peralatan untuk bermain kan hanya menggunakan batu. Iya. Berarti yang mungkin digantikan tadi adalah yang logo ya? Iya, yang peralatannya yang harus kita buat sendiri. Kalau batok kelapa kan kita harus mencari kelapa dulu, dan harus mengukirnya dulu berbentuk segitiga. Jadi perlu waktu ya. Jadi sekarang pakai sendal gitu ya. Sendal ala sendal ya. Iya. Ya, baik. Dan pendengar,
Pemirsa, RRNet dimanapun berada, kita akan melanjutkan perbincangan setelah kita simak iklan layanan masyarakat berikut ini. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, serta streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun di App Store. Masih bersama Ketua IPTA Kalimantan Utara ada Minan Evi Susanti, dan kita akan bertanya ya terkait dengan rencana ke depan ya untuk memperkenalkan permainan tradisional tidung ini. Apakah nanti ada penyempurnaan mengenai peraturan ataupun disesuaikan dengan masa sekarang gitu, Minan Evi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita harus merapatkan rapat dulu, harus ngomong dulu dengan tetua-tetua tidung karena mereka lah yang lebih paham maknanya apa, permainannya seperti apa, peraturannya seperti apa. Jadi ketika nanti kita memperkenalkan atau memperlombakan, kita udah tahu gimana peraturannya dan makna-makna di dalam permainan tradisional itu. Ya, rencana ada mungkin berapa banyak yang akan dilanjutkan gitu ya, dikenalkan kepada masyarakat umum. Mungkin ada betor, ada tadi bulu manuk dan lain sebagainya. Ada berapa permainan yang akan diangkat lagi gitu kira-kira? Untuk sementara lebih ke betornya. Betor ya? Iya. Yang bukan pantas sih, maksudnya untuk diperlombakan menjadi suatu ataupun olahraga. Dan bisa dimainkan dari kalangan muda juga dan orang tua. Iya. Baik. Nah, Minan Evi, tadi ada titipan pertanyaan ya dari teman-teman yang ada di sini. IPTA, Ikatan Perempuan Tidung Muda. Ini apakah yang bisa bergabung dalam ikatan ini hanya masyarakat tidung, dan mereka apakah juga ada batasan umurnya atau batasan usia berapa sampai berapa yang bisa ikut gitu? Jadi IPTA ini sendiri saya dirikan. Kenapa saya mendirikan dan membawa nama muda ini tadi? Karena di perempuan tidung masih ada senior, iya, perkumpulan tidung. Jadi saya membawa muda ini tadi, dan batasan usianya ini memang sih ada batasan yang untuk yang muda. Tapi ketika orang tua atau ibu-ibu ingin bergabung di dalam suatu kegiatan, karena di kegiatan IPTA ini kan banyak ada UMKM-nya, memperkenalkan makanan khas tidung dan bidang-bidang lainnya. Saya memperbolehkan karena di dalam aturan yang saya buat itu ada namanya anggota biasa dan anggota luar biasa. Jadi kalau anggota biasa itu sesuai dengan yang saya aturkan yang muda, dan yang luar biasa
untuk orang-orang tua, ibu-ibu yang mau ikut bergabung. Ya. Bahkan laki-laki, kan namanya IPTA Perempuan Tidung. Ya. Boleh juga ikut bergabung karena di dalam bidang UMKM itu yang mempunyai usaha kan bukan hanya perempuan atau ibu-ibu, bapak-bapak juga punya usaha. Jadi akhirnya saya juga memberikan kesempatan untuk mereka bergabung di bidang UMKM. Ya. Nah, untuk masalah suku, apakah hanya suku Tidung aja yang boleh bergabung di IPTA ini? Ya. Dari saya berkegiatan sampai sekarang ini banyak, bukan hanya suku Tidung, malah di dalamnya itu banyak udah banyak suku-suku lain. Kenapa saya menerima? Karena perempuan Tidung ini tadi kita tidak mau rasis ya Pak, hanya suku Tidung, karena di Kota Tarakan kan sudah banyak masuk suku-suku lain dan bahkan ada yang suku lain itu punya bakat membuat baju adat Tidung. Malahan ya. Iya, ada yang membuat makanan khas Tidung, udah tahu. Karena saya tanya kenapa ibu bisa mengenal ya, karena saya udah lama di Tarakan dan saya hidup bertetanggaan dengan suku Tidung. Akhirnya mencoba karena merasa penasaran dengan makanan-makanan khas, akhirnya mereka buat suatu makanan itu dan menjadi suatu usaha mereka. Ya. Gitu. Jadi akhirnya saya merangkul siapa aja. Akhirnya meskipun istilahnya ada kata muda, tetapi juga bisa bergabung untuk ibu-ibunya boleh gitu ya. Atau ada batasan ketika usia muda tua ini batasnya menikah? Kalau sudah menikah bisa dianggap tua? Bagaimana? Dari umur sih Pak, dari saya umur ya? Iya dari 17 sampai ke 40-an. 40 ya. iya. Nah, meskipun tadi juga di ikatan perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada UMKM yang dilakukan oleh laki-laki bisa juga ya untuk bergabung dan mungkin berbagi pengalaman ya terkait dengan UMKM yang bisa diadopsi gitu ya. Nah, Minan Evi, kemudian apa saja sih manfaat generasi penerus jika permainan tradisional ini tetap dilestarikan? Mungkin manfaat sekarang ya dengan gempuran teknologi yang luar biasa. Ya itu tadi kita melestarikan kepada anak-anak tadi dan lebih bisa mengenal nilai-nilai apa yang ada di dalam permainan tradisional itu. Karena kan zaman sekarang mereka hanya tahu gadget permainan itu, ya. Tapi ketika kita memperkenalkan permainan tradisional kan banyak makna-makna, banyak pelajaran juga yang mereka dan kualitas diri sih sebenarnya mengajarkan mereka untuk itu kejujuran, menjadi pemimpin, menjadi ketua tim dan kerjasama. Artinya banyak yang bisa didapatkan ya, termasuk istilahnya pembinaan mental juga nih ya. Mental kalah seperti apa, menang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian sampai saat ini tentu tidak bisa dilakukan oleh IPTA sendiri ya. Upaya untuk menggandeng organisasi lainnya mungkin dukungan pemerintah seperti apa, Minan Evi? Kalau dari pemerintahan sih sangat mendukung ya, karena saya selama ini berkegiatan ya memang pentingnya kita berkolaborasi dengan organisasi lain agar mereka juga dapat pengetahuan tentang adat budaya Tidung itu sendiri. Gitu ya. Jadi memang ini butuh kerjasama dan kerja keras juga nih ya. Baik, yang terakhir kemudian terkait dengan permainan tradisional, bisa juga closing statementnya Minan Evi selaku Ketua IPTA, apa rencana ke depan agar permainan ini tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat suku Tidung, tapi juga dikenal oleh masyarakat luas, khususnya tidak hanya di Tarakan, Kalimantan Utara, ataupun mungkin terkenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi untuk awal-awal sih saya selalu melibatkan permainan tradisional ataupun kebudayaan suku Tidung yang ada seperti makanan, kuntaunya semua saya libatkan di dalam kegiatan saya. Itu untuk salah satu memperkenalkan kepada teman-teman organisasi saya dan sekaligus kepada masyarakat luas dan pemerintah. Jadi ketika itu sering diadakan dan menjadi keunikan sendiri. Ini kan juga menjadi daya tarik pariwisata Kota Tarakan. Ternyata ada permainan tradisional dari suku Tidung, suku asli dari Kalimantan Utara. Ya. Jadi intinya nantinya ke depan
ketika pariwisata di Tarakan jalan diiringi juga dengan permainan tradisional yang bisa dimainkan gitu ya. Baik. Terima kasih Minan Evi Susanti atas kehadirannya di obrolan budaya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan mengupas apa-apa yang ada di suku Tidung, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian obrolan budaya kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya sebagai bangsa Indonesia kita wajib bangga. Permainan tradisional harus kita jaga agar generasi muda kita juga paham bahwa dahulu permainan itu sempat populer di masa yang lalu. Salam budaya, salam dari Kalimantan Utara. Saya Heri Susanto, sampai jumpa.